Kalau memang anak itu seusia, karena saya lihat kayaknya itu satu tingkat sebenarnya, mungkin kelas lain, mungkin kelas A sama kelas B mungkin ya. Ya. Kalau memungkinkan situasi ya saya ajak masuk saja. Mungkin dia justru sangat perhatiannya lebih daripada yang ada di dalam kelas. Baik, ceritanya itu murid dari kelas A begitu, yang Bapak ajar kelas B ya Pak ya? Iya. Ya. Nah, itu sering terjadi Pak, di sekolah kami juga ada yang semacam itu. Berarti Pak Jonet langsung mengambil tindakan, ini saya langsung bawa ke dalam kelas saya gitu ya? Ya, minimal direspon lah gitu. Ya, terima kasih Pak Jonet. Ada lagi Terima Bapak kasih, Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya setelah melihat gambar ini? Monggo saya persilahkan. Angkat tangan, gunakan fitur raise hand-nya, dan saya akan berikan kesempatan untuk open mic. Ada Pak Tri ya, Pak Tri Asmoro. Ibu Pak. Oh Ibu, ya silakan Ibu. Terima kasih Pak Cak untuk waktu yang diberikan ke saya. Saya hanya ingin memberikan tanggapan bahwa di situ terlihat gambar seorang anak yang memiliki impian seperti anak-anak yang lain, namun mungkin belum memiliki kesempatan. Di sisi lain juga kalau dilihat secara melihat antara bertugas dan sedang melaksanakan tugasnya di kelas, mungkin dia belum bisa merespon ketika ada anak yang ada di dalam jendela itu. Itu secara lintas. Pak, terima kasih. Baik, saya terputus-putus tadi dengarnya, tapi saya tangkap bahwa ada anak-anak yang bermimpi begitu ya Bu Tri. Ada anak-anak yang bermimpi ini tapi belum direspon dengan guru yang ada di dalam kelas tersebut gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin masih menanggapi gambar ini. Saya masih berikan kesempatan mungkin untuk satu lagi. Oke, Pak Sulpadli. Pak Sulpadli. Ibu. Oh ya Bapak. Oke, silakan Baik, Pak. Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait gambar yang bisa kita saksikan bersama, di situ ada pertanyaan yang apa yang terlihat dari gambar ini. Nah, jadi ada dua yang bisa saya tangkap dari dua pemberi alasan yang terlebih dahulu. Yang pertama tentang Pak siapa ya tadi? Yang menyatakan tentang adanya kesenjangan tersebut. Kemudian yang kedua, Bu Tri Asmorwati yang mengatakan bahwa anak tersebut itu punya impian. Nah, ada dua bentuk hal yang pandangan yang berbeda. Jadi menurut saya sih ya tentunya kalau melihat gambar seperti ini tentunya kita masih mengira-ngira tentang situasi yang sebenarnya. Bisa jadi benar yang dikatakan oleh Bapak yang satunya, bisa jadi yang dikatakan oleh Ibu Tri Asmorwati juga benar. Jadi kita belum bisa menangkap apa yang ada di sini, tapi yang pastinya adalah yang menurut saya sih Pak, memang di gambar tersebut ada keinginan atau kuat atau tekad anak tersebut ketika melihat teman-temannya yang ada di dalam, menurut saya yang namanya pendidikan tersebut Pak. Jadi mereka anak tersebut ingin seperti teman-temannya yang ada di dalam, tapi ya mungkin karena masalah waktu atau masalah sesuatu hal, akhirnya anak tersebut nggak bisa seperti yang lainnya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ada 3 rekan-rekan Bapak Ibu yang memberikan pendapat ketika melihat gambar ini. Gambar ini ketika Bapak Ibu lihat sama dengan gambar-gambar yang Bapak Ibu lihat nanti tentang kondisi keseharian di sekolah. Jadi kita melatih diri untuk bisa mampu melihat gambar-gambar ini sebagaimana kita melihat apa yang terjadi di sekolah. Apa yang perlu dilatih Bapak Ibu? Setiap kali kita melihat hal-hal seperti ini, seringkali kita melihatnya ada seperti tadi, ada 2 sisi. Bisa kita lihat dari sisi kelemahannya, bisa juga kita lihat dari sisi kekuatannya. Kalau kita berfokus pada kelemahannya, nih kasihan nih, gak ada respon dari gurunya.
anaknya ada satu di luar, kelasnya berarti kepenuhan. Harusnya sampai anak-anak tidak mendapatkan fasilitasi, dia naik ke bangku begitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi kekuatannya, ada anak-anak di dalam kelas ini memiliki motivasi belajar yang tinggi. Padahal kita kesulitan kalau di sekolah-sekolah itu biasanya pertanyaannya seringkali bagaimana memotivasi anak gitu ya. Nah, motivasi ini adalah aset gitu Bapak Ibu. Inilah kemudian seringkali disebut sebagai appreciative inquiry. Kalau Bapak Ibu bertanya IA kan gitu. IA itu apa ya? Inquiry appreciative itu apa? Kita berfokus dari melihat sesuatu yang kelemahannya, yang kita pandang itu lemah, ini kurang, kemudian melihat apa yang kelebihan itu dalam situasi yang sama. Situasinya sama, tetapi cara pandangnya kemudian diubah, sehingga kita melihat asetnya. Kita punya aset untuk bergerak, bukan lagi berpandangan kepada kita punya masalah yang perlu diselesaikan. Bedanya apa Pak Cok? Kenapa harus melihat asetnya? Gitu ya. Appreciative inquiry mengajarkan kita bahwa dalam proses mewujudkan visi itu bisa cari dua cara. Bapak Ibu temukan masalahnya, kemudian Bapak Ibu cari solusinya. Pada cara ini ketika Bapak Ibu mencari masalah, pasti seringkali ada yang salah. Betul ya? Karena mencari masalah pasti ada yang salah. Mulai tunjuk-tunjuk, ini sih Bapak gurunya seperti ini sih pemerintahnya nggak membangun itu, kepala sekolahnya kurang nih dalam kepemimpinan, orang tua masa bodoh nih gitu ya. Jadi banyak kemudian energinya yang keluar itu adalah energi atau pengalaman negatif. Karena kita menyelesaikan permasalahan, mencari masalah berarti mencari seseorang atau sesuatu yang salah. Ini yang kita rubah Bapak Ibu kemudian ke melihat tadi appreciative inquiry, melihat kekuatan, melihat potensi yang dimiliki. Yang kita lihat masih sama, tetapi cara melihat kita yang berbeda. Kita mengidentifikasi mana yang menjadi aset. Oh ini aset, ini bagus. Kita sudah punya beberapa hal di sini. Kemudian berangkat dari sana, ada energi-energi positif yang muncul. Contoh ada Ibu siapa ya? Ibu Penny. Boleh open mic Ibu Penny? Iya Pak. Ibu Penny ceritanya menjadi ketua program kegiatan. Di akhir program, kepala sekolah datang. Bu Penny luar biasa programnya berjalan lancar. Begitu. Datang kemudian orang tua murid, Bu Penny saya senang sekali program ini. Bisakah nanti dibuat lagi berikutnya? Datang lagi anak-anak. Bu Penny terima kasih programnya, saya bisa mengaktualisasikan diri di program Bu Penny. Dengan apresiasi seperti itu, apa yang akan Ibu rasakan ketika diberikan apresiasi? Ya tentu saja senang, bangga karena yang sudah direncanakan, diprogramkan itu bisa berhasil. Kalau menurut saya dengan banyaknya apresiasi yang masuk itu berarti kan program yang kita jalankan itu berhasil dan mereka juga merasa senang gitu Pak. Baik, setelah itu kepala sekolahnya bilang, Bu Penny 3 bulan lagi ada program begini. Bisakah Bu Penny menjadi ketua programnya? Ibu akan berkata? Ya, kalau seandainya ada teman yang lain, ya kita sebaiknya memberikan kesempatan teman yang lain untuk menjalankan program sebagai ketua. Kita tetap mendukung, tetapi kalau nanti kok terus-terusan kita, yang lain bagaimana, kan harus memberikan kesempatan untuk guru yang lain untuk mewujudkan. Seandainya mungkin yang tidak ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah ini, beliau juga mempunyai suatu program-program dan gagasan yang bagus, hanya belum mendapatkan kesempatan. Jadi kalau saya lebih baik memberikan kesempatan teman yang lain untuk melaksanakan menjadi ketua program tersebut, Pak. Artinya dengan senang hati menerima itu, namun akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang lain. Nah, kalau dibalik Bu Penny datang kepala sekolahnya, Bu Penny program ini kok gini ya, kacau sekali ya. Banyak sekali ada komplain dari orang tua, datang orang tua, Bu Penny saya tidak suka dengan program ini, anak saya tidak dapat kesempatan untuk manggung. Kemudian ada anak yang nangis, Bu Penny saya tidak suka sama kegiatan ini, Bu Penny terlalu pilih kasih dan lain. Apa energi yang kemudian dirasakan menurut Bu Penny? Pastinya langsung merasa gimana ya Pak, kecewa kok saya tidak bisa menjalankan ini. Tapi setelah itu kan kita harus
merefleksi kenapa kok banyak sekali yang komplain yang tidak, apakah ada yang salah dengan program yang saya jalankan seperti itu, Pak? Siap, ya. Kita akan melakukan refleksi seperti Ibu sampaikan. Namun kemudian ada pengalaman emosinya negatif yang muncul. Nah, itulah emosi-emosi itu kemudian kita coba menganalisisnya dengan menggunakan apresiasi. Semakin banyak apresiasi yang ada, melihat aset yang kita miliki, semakin mudah untuk kita bergerak. Karena energinya positif. Dan kita mudah mengajak teman-teman lain berkolaborasi karena diawali dengan energi yang positif. Bukan diawali dengan tunjuk hidung siapa yang salah gitu ya. Itu yang salah, jadi kita menyelesaikan masalah. Terima kasih Bu Penny kolaborasinya. Bapak Ibu, ketika kita bicara tugas kepemimpinan, ini tugas kepemimpinan menurut Drucker, di mana dia menciptakan keselarasan kekuatan-kekuatan agar kelemahan-kelemahan itu menjadi tidak relevan. Kalau Bapak Ibu di sekolah ada kelemahan ini, kelemahan itu, kelemahan ini, kelemahan itu sebagai tugas pimpinan kita membuat dia jadi tidak relevan dengan menguatkan kekuatan-kekuatan yang ada. Gimana caranya? Appreciative inquiry adalah salah satu yang bisa Bapak Ibu pakai. Sehingga ketika kita melihat gambaran situasi ini, harapannya Bapak Ibu ada sudut pandang yang berbeda. Oh iya Pak Cok, saya lihat itu halamannya luas sekali. Boleh dong ya kalau kita bawa tikar di sana, kita buat kelas-kelas luar. Jadi semua anak bisa terakomodasi kalau kelasnya di dalam penuh. Saya lihat di dalam itu sudah ada cahaya lampu. Berarti sekolah ini memiliki aliran listrik, ya, di mana sekolah lain belum tentu memiliki aliran listrik. Bapak Ibu lihat temboknya sudah tembok beton di sana. Sekolah yang lain mungkin masih menggunakan tembok berupa kayu atau bedeg yang ada banyak kemudian aset-aset yang bisa dilihat dari sana kemudian bisa bergerak. Itu harapannya Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang apresiatif inquiry atau inquiry apresiatif, kita berbicara tentang filosofi, yaitu upaya kolaboratif, tidak bisa sendiri. Ini upaya kolaboratif menemukan hal-hal positif dari diri seseorang, suatu organisasi, dunia di sekitarnya, di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Kenapa upaya kolaboratif? Artinya Bapak Ibu kalau memang sekarang jadi guru penggerak salah satu atau satu-satunya guru penggerak di sekolah, Bapak Ibu ingin menggerakkan teman-teman, nah Bapak Ibu belajar sendiri, saya di guru penggerak katanya harus begini, berpihak pada murid, yang lainnya salah gitu ya. Apakah Bapak Ibu akan diterima? Tidak akan diterima. Ya, maka itu ada upaya-upaya kalau ingin melakukan prakarsa perubahan, Bapak Ibu memulainya dengan inquiry apresiatif. Bapak Ibu dikenalkan juga dengan konsep Bagja, sehingga yang dikuatkan nanti adalah sisi positifnya. Banyak lagi kemudian kolaboratif dari orang per orang, dari guru yang lain, dari kepala sekolah, sehingga layanan pendidikan itu betul-betul berpihak pada murid, bukan di kelas Bapak Ibu saja, tetapi juga di secara keseluruhan dari sekolah tersebut. Harapannya kan seperti itu, sehingga well-being murid, kalau dibilang itu keselamatan atau kebahagiaan murid itu berpihak pada murid, itulah yang disebut sebagai keberpihakan kita kepada murid, kemudian keberpihakannya kepada murid, dan keberpihakannya pada murid. Jadi apapun program yang dilakukan sekolah, bagaimanapun pembelajaran yang ada di sekolah, itu dipastikan dulu dia sudah berpihak pada murid. Jika belum berpihak pada murid, kita buat program ya agar sekolah kita namanya terkenal atau harum. Tunggu dulu, nama sekolahnya apa, muridnya? Kalau demi sekolah yang harumnya tapi mengorbankan murid, keperluan murid, maka program itu harus diperbaiki, harus direvisi lagi untuk betul-betul memastikan murid yang dapat kualitas terbaiknya dari layanan kita. Sulit Pak Cok, sangat sulit karena Bapak Ibu dalam proses ini masih baru belajar. Sehingga dibuatlah lingkungan-lingkungan support seperti saat ini ya. Ketika kita baru belajar, ini gambarannya seperti burung yang baru belajar terbang. Dia akan turun dulu jatuh, kemudian baru dia bisa menanjak terbang. Pasti pada saat ini ada posisi, Bapak Ibu juga mungkin kebingungan, baru 1-3, ada banyak tugas yang diberikan, apalagi yang terjadi nanti ada aksi nyata ya yang Bapak Ibu harus lakukan. Dalam proses belajar juga diingatkan selalu tentang daur belajar. Daur belajar Bapak Ibu harus mengalami dulu sesuatunya, kemudian akan belajar mengungkapkan, mengolah, menyimpulkan, menerapkan, kemudian mengalami lagi, coba lagi, ya kan? Kemudian alami lagi, kemudian ungkapkan, refleksi, itu adalah bagian dari pengungkapan, bagian dari mengolah sesuatu. Kemudian ini daur belajar tidak akan berhenti.
Setelah 9 bulan nanti, daur belajar ini tetap berjalan Bapak Ibu. Artinya sampai akhir hayat kita, maka proses belajar ini akan terus berubah. Jadi itu yang disebut daur belajar. Selain itu, ketika Bapak Ibu ingin melakukan prakarsa perubahan, perlu juga memperhatikan lingkaran pengaruh. Nah, jangan sampai nanti setelah usai sesi ini, langsung ke Bapak Ibu kepala sekolahnya bilang, Pak, kita harus merubah visi sekolah besok. Siapa yang suruh? Pak Cok, katanya dia suruh rubah karena ada visi sekolah penggerak seperti ini ya. Bukan seperti itu. Kita lihat dulu lingkaran pengaruh kita. Kalau Bapak Ibu bisa mempengaruhi lingkaran pengaruhnya sampai kepada kepala sekolah, baik untuk kita beritahu bahwa ini loh sekarang yang akan menjadi tujuan dari pendidikan kita. Namun kalau belum sampai ke sana, paling tidak yang dipengaruhi adalah lingkungan yang di kelas kita masing-masing. Atau paling tidak diri kita sendiri dulu yang dipengaruhi. Ini yang paling penting. Kita harus percaya dulu, contohnya yang tadi ada keyakinan bahwa anak-anak ini bisa diberikan tanggung jawab pembelajaran, itu contohnya. Ketika Bapak Ibu yakin diri sendiri mau melakukan itu, mau mencoba, baru merasakan, Bapak Ibu akan memiliki pengaruh lebih besar dalam ketika Bapak Ibu menyampaikan hal ini kepada orang lain. Nah, kalau di Ki Hajar Dewantara, konsep-konsep dalam memberikan pengaruh itu sering disebut sebagai trikon. Kon yang pertama disebut continue. Ketika Bapak Ibu melakukan perubahan, jangan buat perubahan dulu yang besar-besar dan yang heboh-heboh. Mulailah dari continue, mulai dari yang ada pada saat ini dulu. Apa yang kita miliki dulu, mulailah dari sana. Kalau tetangga udah bisa yang A, kita baru mulainya baru B, ya udah kita mulainya B. Kalau tetangga sudah sampai Z gitu, kita barunya C, kita mulainya dari C. Continue menurut Ki Hajar Dewantara, tetap bergerak tapi berkesinambungan. Kon yang kedua disebut convergent, universal. Kita pilih satu titik mau kemana perubahan kita ini. Ya, kalau kita rasanya sudah punya, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu adalah titiknya. Tetapi dalam mencapai titik itu, Bapak Ibu jangan sampai kehilangan jati diri. Itu pesannya. Artinya kita tetap konsentris. Bapak Ibu ada di daerah mana saat ini. Nah, kembangkan potensi di sana. Cara mencapai konvergennya beda-beda, tetapi kita punya satu titik yang sama. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan dikutip oleh Bapak GTK Iwan Syahril dalam beberapa kegiatannya sebelumnya. Jadi guru penggerak itu bergerak, menggerakkan diri sesama untuk semesta. Ketika bicara semesta, bolehlah kita pakai ini Bapak Ibu sebagai analoginya. Anggap ada matahari, kemudian ini Bapak Ibu ada dari bumi, ada yang dari Mars, ada yang dari Saturnus, dia mengitari satu, yaitu titik pusatnya matahari. Tetapi bumi tidak perlu menjadi Merkuri, Mars tidak perlu menjadi Jupiter, dia akan tetap unik seperti Mars, dia akan tetap unik seperti bumi. Ya, kalau kita lihat matahari itu sebagai kalau kita lihat mataharinya bisa jadi sebagai profil pelajar Pancasila, dan itulah bagian yang bisa kita sampaikan, inilah konvergennya yang kemudian akan dikembangkan nanti menjadi konsentris Bapak Ibu. Baik, yang kemudian kita sampaikan berikutnya, Bapak Ibu masih melihat tangkapan layar di layar Bapak Ibu kah saat ini? Masih, Bapak. Masih. Ya. Oke, pasti keluar ya. Saat ini sudah keluar ya dari ini ya. Sebentar Bapak Ibu, saya butuh waktu sebentar saja. Ini ada kendala di jaringan.
Apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu saat ini? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Saya coba keluar. Saya coba ulangi sekali lagi. Sudah, Bapak. Injek, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih sudah menunggu. Jadi ini yang saya tampilkan tadi. Kalau kita lihat matahari itu sebagai profil pelajar Pancasila, maka kita semua di seluruh daerah di Indonesia berusaha mengembangkan anak didik kita menuju profil tersebut. Bagaimana caranya? Itu berbeda-beda. Dari Bali beda caranya, di tempat Ibu beda caranya, di Papua beda caranya. Itulah trikon yang tadi disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, maksud dari inquiry apresiatif ini kenapa selalu kita bilang kita tidak bisa bekerja sendiri karena ada ko-kreasi langkah majunya bersama. Kita ingin menggerakkan kan, tujuannya kan bergerak, dan kemudian menggerakkan. Jadi perlu menggunakan suatu cara di mana kita tidak hanya bergerak sendiri, tetapi bersama-sama, ko-kreasi langkah maju bersama, kesuksesannya juga bersama, ada kontekstual yang dirasakan oleh bersama. Sehingga muncul kemudian nanti Bapak Ibu membicarakan tentang Bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Di mana kebingungannya biasanya, masa diambil pelajaran ada pertanyaan lagi Pak Cok, gitu ya. Digali mimpi bertanya lagi, kemudian dijabarkan rencana bertanya lagi, atur eksekusi pun bertanya lagi. Jadi terus menerus kita berbicara tentang bertanya, dan bertanya. Tujuannya memang ada beberapa hal, nanti kita akan bahas. Nah, contohnya Bapak Ibu ingin melakukan prakarsa perubahan di profil pelajar Pancasila. Salah satu dimensi yang Bapak Ibu ingin ambil adalah kreativitas. Jadi Bapak Ibu membuat sebuah prakarsa mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Salah satu contohnya. Atau saya ingin mengembangkan tentang bernalar kritis. Sehingga Bapak Ibu ingin mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di dalam kelas. Itu salah satu prakarsa yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Ketika Bapak Ibu membuat prakarsa, dihubungkan dulu dengan profil pelajar yang mana yang Bapak Ibu ingin kembangkan. Nah, Bagja kemudian, kalau Bapak Ibu bisa lihat, tadi mulainya dari pertanyaan, kemudian jawabannya bukan berupa jawaban yang Bapak Ibu jawab sendiri, tetapi adalah daftar-daftar tindakan penyelidikan. Sehingga daftar tindakan penyelidikan nantinya bisa diatur eksekusinya, bisa dibagi nih, siapa yang melakukan apa, gitu ya, siapa yang melakukan apa, siapa yang mencari apa. Nah, hal-hal itu yang penting untuk disampaikan nanti di konsep Bagja ini. Kenapa pertanyaan? Karena kita ingin Bapak Ibu perubahannya muncul dari dalam diri, dari dalam tim Bapak Ibu, bukan karena disuruh oleh Mas Menteri, bukan karena disuruh oleh pengawas, bukan karena disuruh oleh dinas, bukan disuruh oleh kepala sekolah, tetapi murni dari kebutuhan Bapak Ibu sendiri bahwa saya di sekolah ini kebutuhannya ini, kita melakukan perubahan yang ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melakukan perubahan tersebut, setelah melakukan pertanyaan, mengumpulkan tim di sini, ternyata dari tim Bapak Ibu tidak merasakan itu hal yang urgent, hal yang penting untuk dilakukan perubahan, maka perlu dicari lagi mana nih yang bisa dikerjakan bersama-sama. Karena ko-kreasi langkah majunya bersama. Tidak bisa kita lakukan sendiri. Nah, Bapak Ibu kan sudah pasti mencoba bagaimana pertanyaan-pertanyaan apresiatif itu dikembangkan. Salah satu yang memang bisa kita lakukan adalah mencoba membuat pertanyaan yang mengarah kepada hal-hal positif, kemudian ada narasi-narasi baru, kisah-kisah generatif yang visioner, ya, kemudian Bapak Ibu gunakan itu sebagai acuan awal untuk membuat sebuah prakarsa perubahan. Bisa juga memperhatikan fokus pada apa yang Bapak Ibu ingin lebih banyak terjadi di tempat Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak lewat di lorong lari-lari, biasanya kita teriak, lewat lorong jangan lari-lari ya, gitu.
Itu yang kita tidak inginkan. Kita fokus kepada yang kita inginkan, jadinya anak-anak kalau lewat lorong, tolong jalan saja. Atau anak-anak boleh jalan pelan-pelan ya kalau di lorong. Nanti kita berfokus kepada apa yang ingin terjadi. Bukan menguatkan apa yang tidak ingin terjadi. Itu salah satunya juga bisa digunakan sebagai konsepnya. Membawa berbagai aspek kehidupan organisasi juga bisa menjadi fokus, mengidentifikasi kekuatan, inti positif dari organisasi, mungkin bahasa-bahasa yang akronim-akronim yang akrab dari Bapak Ibu itu bisa dipakai ya. Contohnya mungkin ada kegiatan A itu artinya amanah, berarti itu bisa dipakai. Bagaimana program prakarsa yang Bapak Ibu buatkan untuk dia amanah. Nah, dari proses ini kita bisa melihat contoh tahapan Bagja nanti, di mana BAGJA-nya Bapak Ibu sudah mengetahui, tentunya sudah mempelajari juga, dibuat pertanyaan itu kesempatan nih Bapak Ibu untuk betul-betul melihat lagi apa pertanyaan kuncinya, kemudian siapa yang bisa diajak berkoalisi untuk membuat perubahan. Diambil pelajaran lebih kepada mengidentifikasi kekuatan awal kita yang kita punya apa. Di Gali Mimpi itu gambaran Bapak Ibu, ketika ini terwujud, bagaimana nanti contoh-contohnya. Kemudian ada jabarkan rencana, baru kemudian dalam sesi atur eksekusi itu lebih menukik lagi siapa yang berperan sebagai apa, kapan pelaksanaannya, kemudian Bapak Ibu mulai mengeksekusi. Jadi Bagja pada dasarnya seperti ini. Kalau saya contohkan dengan topik, contohnya adalah mendapat lingkar pinggang ideal, ya Bapak Ibu. Seseorang ada prakarsa nih, saya prakarsanya mendapat lingkar pinggang ideal. Dibuat pertanyaan, saya membuat pertanyaan ini. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal? Tapi tidak berhenti dari sana. Saya tambahkan dengan cara yang sehat. Jadi ada kata sehatnya di sana. Jadi kemudian kita ajak nih, tanya beberapa. Daftar tindakan atau penyelidikannya, saya tidak menjawab itu sendiri. Langsung menjawabnya. Sebenarnya bisa saja saya jawab, berarti saya harus diet, saya harus makan ini. Tapi itu bukan itu yang kita inginkan di Bagja. Kita membuat daftar tindakan dulu. Mencari informasi di buku jurnal kesehatan, berkonsultasi ke dokter gizi melalui aplikasi daring. Kita daftar tindakan yang perlu dilakukan yang kita munculkan, tapi bukan menjawabnya. Nanti kemudian Bapak Ibu bisa mengerti bahwa di akhir, disinilah kita akan bekerja sama. Yuk kita, dokter mana yang kita pilih, dokter gizi mana yang pilih, buku mana yang perlu dipelajari. Kamu belajarin buku ya, saya pergi ke dokter gizi ya. Gitu. Salah satunya model seperti itu. Bapak Ibu ketika kita analogikan lingkar pinggang ideal ini, kita ganti judulnya menjadi mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Bapak Ibu bisa contoh ATM-kan. Amati, tiru, modifikasi. Pertanyaannya masih sama, hanya diganti di bagian bawah itu saja. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Kemudian daftar tindakannya bisa jadi seperti yang ada di daftar ini. Nah, kami membuatkan beberapa contoh pertanyaan yang Bapak Ibu bisa analogikan nanti ketika melihat prakarsa perubahan lingkar pinggang dan kemudian melihat prakarsa perubahan tersebut diganti dengan mengembangkan pembelajaran kreativitas anak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memiliki prakarsa perubahan yang lain, Bapak Ibu bisa tetap memakai pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian juga melihat tindakan penyelidikannya. Sampai kapan template ini digunakan? Sampai Bapak Ibu merasa nyaman, kemudian mampu menggunakan Bagja dengan dengan baik, sehingga Bapak Ibu bisa mengembangkannya sendiri. Karena kita lihat kebingungannya memang banyak di membuat pertanyaan ini. Pertanyaan apa yang saya perlu buat? Kenapa di Gali Mimpi juga nanya pertanyaan begitu ya? Padahal ada beberapa hal yang memang bisa ditanyakan. Contohnya mendapat lingkaran, tetap membuat pertanyaan. Kebiasaan baru apa yang akan terjadi nanti? Bagaimana perasaan saya ketika memiliki lingkar pinggang ideal? Dan beberapa hal lagi yang bisa dipakai di jabatan rencana dan atur eksekusi. Nanti PowerPoint-nya Bapak Ibu bisa terima, jadi bisa dibaca. Oh, dengan menggunakan lingkar pinggang ideal seperti ini pertanyaannya. Seperti ini tindakan penyelidikannya. Dengan menggunakan prakarsa saya
kemungkinan pertanyaan seperti ini yang bisa muncul, tindakan seperti ini yang akan saya lakukan. Diharapkan nanti pasca modul 1-3 ini Bapak Ibu ya sudah memiliki visi sekolah impian, dan ketika Bapak Ibu ingin mewujudkan visi tersebut, tentunya ada jalan yang Bapak Ibu akan tempuh, tidak akan lurus semuanya. Bapak Ibu akan mulai menggunakan rencana bagja ya, diawali dengan prakarsa perubahan apa yang akan saya lakukan, yang masuk akal dalam waktu 1 bulan ke depan yang ingin Bapak Ibu lakukan. Kemudian Bapak Ibu menyusun BAG-nya dulu. BAG-nya disusun, setelah mendapatkan ini berbicara dengan banyak pihak, dengan pengawas, dengan kepala sekolah, rekan guru, dengan murid. Bapak Ibu mengumpulkan dulu BAG-nya sudah muncul, baru JA-nya, jabarkan rencana atur eksekusi, sehingga diharapkan dalam waktu nanti ke depannya Bapak Ibu sudah bisa melakukan rencana bagja. Nah, ini di akhir sesi. Nanti setelah kita tanya jawab, saling diskusi, saya akan menampilkan kepada Bapak Ibu Padlet link yang Bapak Ibu bisa buat. Saya sudah selesaikan PowerPoint-nya. Saat ini kita bisa melanjutkan sesi kita di sharing Bapak Ibu. Silakan berbagi apa yang Bapak Ibu sudah pelajari sebelumnya. Ini kan di sesi Merdeka elaborasi. Bapak Ibu sudah dapat sesi membaca di LMS, sesi berdiskusi dengan Bapak Ibu Fasil. Silakan saat ini boleh kalau memang ada yang ingin berdiskusi, angkat tangannya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, jika masih ada ingin ditanyakan. Ibu Denik Isrowati. Kita masih punya waktu 30 menit ya kurang lebih Bapak Ibu. Ya, Ibu Denik. Ya. Terima kasih Pak Cok atas waktunya. Mohon maaf saya di ruang guru ini, jadi teman-teman masih di sini agak ramai. Pertanyaan saya ini boleh langsung ke bagjanya ya Pak Cok ya? Boleh Ibu. Jadi kebetulan saya kemarin ada di standar isi. Oh ya, saya dari SMPN 1 Muntilan Pak Cok. Ini kalau teman-teman Magelang tahu di sini di Kabupaten Magelang ada SMPN 1 Muntilan. Di standar isi ketika kemarin merumuskan kurikulum pandemi, kebetulan ada ada pendampingan menyusun kurikulum pandemi. Kemudian dari beberapa hal yang kajian realitas keadaan di sekolah, misalnya ketika pandemi itu kami mengalami kendala-kendala dengan adanya anak-anak yang tidak aktif ketika PJJ, kemudian tidak memenuhi tugas-tugas ketika PJJ. Semester awal kemarin di kurikulum itu ada program kolaborasi pembelajaran antar mapel. Itu ya Pak Cok. Yeah. Terus pada kenyataannya kami belum menemukan formula untuk menjalankan mimpi kolaborasi antar mapel itu seperti apa. Jadi ide kolaborasi antar mapel itu muncul di bulan awal tahun pembelajaran itu, bulan Juli itu, karena kami merasa kok anak-anak sudah mulai mengeluh tugasnya banyak gitu kan. Kenapa kok tidak terpenuhi tugas-tugasnya, karena tugasnya banyak yang PJJ itu. Jadi kan memang di tiap mata pelajaran itu biasanya selain meeting itu kan ada tagihan-tagihan. Nah, evaluasinya itu yaitu karena sudah punya mimpi, sudah punya keinginan gitu dari Bapak Ibu guru di kami di SMPN 1 Muntilan itu untuk melakukan kolaborasi antar mapel. Tapi pada kenyataannya belum bisa berjalan Pak Cok. Ketika saya tuangkan di bagja saya yang kolaborasi antar mapel ini, nanti kemungkinan kan ini ada di ini bulan Desember kan ada di akhir semester dasar. Kita akan memasuki semester genap.
Nah, ini saya masih membayang-bayangkan what can I do, apa yang bisa saya lakukan nanti untuk memulai menyatukan teman-teman untuk bergerak bersama mewujudkan kolaborasi antar mapel itu seperti apa gitu. Nah, itu apakah hal seperti itu juga masuk ke ke pemahaman tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Gitu nggih Pak Cok. Nggih. Saya pertanyaannya itu aja, nggih. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama kan apakah ini sudah berpihak pada murid? Jelas-jelas tadi Ibu sudah mendengarkan suara murid ya. Muridnya berkata ini terlalu banyak tugasnya. Kemungkinan dari guru mapel ini kasih tugas, kemungkinan dari guru mapel yang lain kasih tugas, dan guru mapel tersebut tidak tahu bahwa guru yang lain juga sedang memberi tugas pada saat yang bersamaan. Sehingga muncul sebuah prakarsa perubahan, dari prakarsa perubahan kalau dari Bu Deni, tentang bagaimana terjadinya kolaborasi antar mapel. Nah, pertanyaannya kemudian ketika muncul prakarsa perubahan ini, pertanyaan apa yang Bu Deni buatkan dan siapa tim koalisinya sampai sekarang? Berapa orang yang Ibu punya yang merasa atau berapa guru yang saat ini Ibu punya? Dari sekian banyak guru, berapa guru yang merasa bahwa ini adalah sebuah prakarsa perubahan yang menarik untuk mereka jalankan? Karena terlihat tadi bayangan kolaborasi antar mapel pun belum jelas ya. Ya. Belum Pak Cok. Belum jalan. Semester gasal ini belum jalan. Iya, berarti ada B sama A sama G-nya sebenarnya. Di Gali Mimpi itulah Bu Deni menjelaskan betul-betul gambaran ketika terjadi kolaborasi mapel. Apa situasi yang akan ada? Jadi kan ada pertanyaan di sana. Bagaimana situasi gitu ya anak didik ketika kolaborasi antar mapel sudah berjalan? Apa yang dirasakan oleh, itu kan pertanyaan-pertanyaan ya, apa yang dirasakan oleh anak didik saat membuat tugas dengan adanya kolaborasi ini. Itu kemudian kalau sudah jelas baru Ibu bisa maju ke jabarkan rencana dan atur eksekusi. Jadi memang berkutatnya dulu dibuat pertanyaannya dulu deh. Setelah buat pertanyaannya, kita tanya dulu tim kita. Ini menarikkah prakarsa perubahan? Nah, kalau Ibu tadi bilang, Pak Cok, ini banyak guru yang ingin melakukan perubahan ini. Berarti Ibu sudah punya koalisi ceritanya. Ya, koalisinya sudah ada. Kemudian baru ambil dulu pelajarannya apa. Berarti apa nih yang sudah bagus? Bagian mana yang sudah bagus? Bapak Ibu nanti bisa lihat contohnya yang pertanyaan tadi, list daftar pertanyaannya, baru kemudian gali mimpi. Sampai di tahap itu dulu, dikuatkan, setelah tahu baru muncullah jabarkan rencana. Di jabarkan rencana muncul eksekusi. Eksekusi nanti Ibu mapel ini melakukan ini ya, Ibu mapel ini melakukan itu ya. Nah, itu kapan dilakukannya baru jelas di sana. Ya, kapan nih dilakukan? Nah, itu ada di atur eksekusi munculnya. Dalam waktu seumpama berapa 3 bulan, maka Ibu ini akan melihat ada progres, ada kemajuan. Dari kemajuan itu kan terlihat di aktor eksekusi. Di 3 bulan ini harusnya sudah ada ini loh. Nah, di 4 bulan harusnya sudah ada ini. Nanti diajak lagi berbicara. Sampai seumpama 6 bulan dilihat tercapaikah visi yang Ibu punya tadi tentang kolaborasi antar mapel, di mana tujuannya bahwa di masa PJJ kurikulumnya kan sudah disederhanakan. Ketika kurikulum disederhanakan, tugasnya belum disederhanakan. Jadi semua tugasnya masih termasuk penilaiannya, Pak Cok. Jadi termasuk penilaian juga. Kenapa teman-teman misalnya kami itu sebenarnya pengen ambil kurikulum yang disederhanakan. Tapi ketika tesnya itu kemudian, misalnya penilaian akhir semester itu dipaketkan dari Diknas gitu, dari kabupaten, itu otomatis kan teman-teman jadi kembali lagi ke kurikulum nasional karena konten yang diteskan ternyata kurikulum nasional, seperti itu. Betul. Akhirnya, yang terjadi di sekolah-sekolah seperti itu. Ya, betul. Akhirnya perlu pembicaraan nih Bu Deni nanti, lingkaran pengaruhnya sampaikah kepada dinas untuk sampaikan, karena kurikulumnya sudah disederhanakan, sekolah boleh dong membuat penilaiannya tersendiri. Oh boleh, di mana ada aturan regulasinya. Ada regulasinya yang menyatakan bahwa sekolah tersebut boleh menggunakan penilaian tersendiri, di mana dinas tidak perlu lagi membuat
soal-soal yang terintegrasi seperti tadi. Nah, ini juga termasuk dalam lingkungan kan Bu. Ketika Ibu melakukan perubahan, tapi sistemnya tidak memungkinkan untuk melakukan itu, pasti ujung-ujungnya akan kembali supaya mengikuti sistem. Sehingga perlu ada, Ibu menemukan nih satu core permasalahan. Apapun yang Ibu lakukan, kalau di ujungnya kembali disuruh cara lama, begitu ya, atau di mana diseragamkan, maka tidak mungkin pembelajaran itu berjalan seperti berpihak kepada anak. Lama-lama nanti di-drill lagi anak-anak, betul ya, di-drill soal, supaya karena soalnya selalu seperti itu. Nah, ketika melakukan program seperti itu disampaikan di awal, itu tidak berpihak kepada anak. Anak-anak sudah belajar sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi dinilai dengan cara berbeda. Ibu Deni sekarang belajar Microsoft Word. Minggu depan dinilai PowerPoint. Kayak begitu gambarannya kan? Jadi kita mengajarkan apa, dinilainya seperti apa. Sehingga perlulah kemudian ada pembicaraan di sana agar sekolah memang betul-betul diberikan kemerdekaan dalam membuat asesmen penilaiannya sehingga pembelajarannya itu bisa disesuaikan dengan asesmen yang akan diberikan nanti. Itu prakarsa perubahan juga yang bisa Ibu coba pikirkan nanti Bu Deni. Terima kasih banyak Pak Cok atas responsnya. Ibu Dewi Yuliana. Bu Dewi silakan. Ya, terima kasih Pak Cok. Suara saya bisa didengar nggih? Sangat jelas, silakan. Oh ya, terima kasih. Ini mungkin sedikit menanggapi tadi yang Bu Deni nggih. Kebetulan saya di SMK dan hampir sama dengan yang di Bu Deni, kami juga beberapa guru mapel itu melakukan beberapa kolaborasi termasuk jadi dari kami ini kan ada setiap jurusan itu masing-masing guru itu di guru produktif dengan guru mapel itu mengadakan kolaborasi. Jadi nanti kayak semacam membuat project seperti itu guys. Jadi membuat project nanti penilaian itu dari guru yang berkolaborasi tersebut. Jadi ketika mungkin ada satu project di jurusan tertentu, misalkan di jurusan A, kemudian nanti dari Jadi ketika ada kami membuat sebuah proyek, nanti dari masing-masing guru yang terkait itu melakukan penilaian. Jadi ini kayak semacam menyederhanakan tugas siswa gitu ya. Jadi tidak semua guru memberikan tugas masing-masing, tetapi siswa diberikan satu proyek, kemudian nanti penilaian itu dari beberapa guru. Misalkan guru bahasa Indonesia ketika anak membuat proyek itu kan bisa dinilai dari bentuk laporannya, atau mungkin ketika mereka melakukan presentasi di depan seperti apa, kayak gitu. Kemudian mungkin yang dari guru matematika ketika proyek itu membutuhkan hitungan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam membuat proyek tersebut. Nah, jadi ini termasuk istilahnya kayak menyederhanakan tugas siswa. Jadi siswa tidak banyak tugas itu, mungkin seperti itu. Kemudian tadi yang kedua dari Bu Deni tadi terkait dengan apa tadi penilaian ya, penilaian tadi seperti penilaian sumatif ya. Ya, penilaian seperti itu. Oh, enggak, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan tanggapan terkait dengan kasus yang ada di Bu Deni itu hampir sama dengan yang ada di sekolah saya. Mungkin itu Pak Cak, terima kasih. Nah, terima kasih nih Bu Dewi sudah memberikan satu lagi bagian A-nya dari BA-nya, yaitu ambil pelajaran kan. Jadi ada fakta-fakta di lapangan di sekolah lain telah melakukan proses yang Bu Deni dan tim di sekolah itu inginkan. Ternyata ada penggabungan tugas, sekian guru kemudian membuat satu tugas dan menilainya dari tugas yang sama. Sudut pandangnya jadinya sama. Ini bisa juga dipakai salah satu A-nya. Ibu sudah centang deh. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ini fungsinya nih kita saling oh ya, tambahan sedikit Pak Cok. Silakan. Oke, terkait dengan yang tadi kayak soal ujian kayak misalkan kayak soal ujian PAS itu tadi mungkin memang tidak di semua sekolah itu sudah menerapkan kurikulum yang baru gitu. Jadi ketika seperti ujian ini kayak semesteran seperti ini kami tetap membeli soal dari
MGMP dari MKKS itu istilahnya untuk guyupi saja gitu. Jadi untuk kita tetap berperan aktif di MKKS-nya, tetapi di dalam sendiri karena kami kurikulumnya mungkin sudah berbeda dengan sekolah yang lain, jadi kami tetap para guru ini membuat soal sendiri-sendiri yang sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Jadi memang agak berbeda dengan sekolah lain. Jadi istilahnya tadi kami tetap kayak membeli soal, tapi itu hanya untuk istilahnya hanya untuk kerukunan, untuk guyupi gitu, seperti itu Pak Cok. Kalau tidak dibeli boleh Bu Dewi? Setiap sekolah itu semuanya harus ini Pak Cok, harus ikut andil, karena memang dari kami pun juga masing-masing guru itu menyetorkan tugas ya. Jadi dari MGMP itu biasanya dibagi, jadi ada berapa soal dibagi berapa sekolah, nanti masing-masing guru dapat jatah bikin soal berapa, baru diserahkan di MGMP, kemudian diedit sama MGMP-nya, kemudian dari MGMP itu diserahkan kepada MKKS dan nanti semua siswa wajib untuk beli. Nah ini kan praktek lama sebelum ada peraturan dari Mas Menteri yang mengizinkan sekolah untuk membuat asesmen itu dibuat sendiri-sendiri oleh sekolah. Ketika MGMP Ibu Dewi di tempat Ibu Dewi mendapatkan update informasi bahwa ada peraturan yang baru, apa langkah baru dari MGMP di sana atau apa yang akan Ibu Dewi sarankan kepada MGMP-nya karena ada perubahan dalam segi asesmen? Ya, mungkin untuk sementara ini kami masih seperti itu, karena memang dari sekolah kami masih sedikit yang menggunakan kurikulum yang baru. Jadi untuk sementara masih seperti ini. Barangkali nanti ke depannya ketika kurikulum ini sudah rata diberlakukan di seluruh sekolah, bahkan mungkin di seluruh sekolah di Indonesia gitu, katanya kan rencana tahun depan itu kan akan berganti kurikulum yang baru semua seperti itu. Nah, mungkin ini karena masih ini jadi kita masih tetap pakai yang lama. Ibu Dewi sekolah penggerak ya berarti? Kami sekolah PK Bapak, sekolah PK. PK, Pusat Keunggulan. Jadi di sekolah kami ada bantuan itu, dapat sekolah PK, itu ada kurikulum yang baru seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Dewi. Tadi banyak sekali praktek-praktek baik ya. Ada yang tetap membeli dulu tetapi kemudian disimpan, atau bisa jadi dibeli dulu kemudian menjadi sumber. Salah satu sumber contoh-contoh soal atau bank soal itu berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Tetapi sebagai guru penggerak, silakan Bapak Ibu diberikan sekarang kesempatan Bapak Ibu oleh Mas Menteri, didengarkan. Kami ingin membuat asesmen yang begini, kemudian diadakan undang-undangnya, permennya sudah diberikan. Nah, ketika Bapak Ibu masih melihat ada praktek-praktek yang kemudian malah merugikan anak didik kita, karena kita ingin mengajarkan diferensiasi, ya kan, ingin mengajarkan sosial emosional kepada mereka, tetapi asesmennya belum sesuai dengan itu sehingga merugikan anak didik, di situ Bapak Ibu silakan melakukan prakarsa perubahannya. Kita lanjut ke Ibu Dini. Bu Dini, silakan. Terima kasih waktunya Pak Cok. Apakah bisa mendengar suara saya? Iya, dengan jelas. Silakan Ibu. Oh ya, terima kasih. Saya akan menanyakan tentang materi yang sudah disampaikan Bapak pada menanamkan yakin yang ketiga. Tadi ada tertulis proses belajar hubungan guru dan murid adalah kemitraan. Nah, ini kan merupakan sesuatu hal yang beda, hal yang baru bagi saya mungkin, karena yang selama ini yang saya tahu hubungan guru dan murid itu seperti orang tua dan anaknya seperti itu. Tetapi di penanaman yakin yang ketiga ini ternyata hubungan guru dan murid adalah sebuah kemitraan. Nah, yang saya tanyakan, bagaimanakah wujudnya pembelajaran ketika di kelas, ketika seorang guru sedang mengajar atau mendidik, kemudian memposisikan murid itu sebagai mitranya itu seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara membangun
rasa kemitraan kita sebagai seorang guru, kemudian istilahnya menganggap murid itu sebagai mitra itu seperti apa, Bapak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dini. Wah, tajam sekali pertanyaannya ya. Karena kan diminta orang tua di sekolah itu adalah guru-guru kita sendiri. Sekarang diminta sama pendidikan yang 1-3 ini menjadi mitra ya. Mitra, ketika kita jadi orang tua, Bu Dini di rumah pun kita diharapkan menjadi mitra dari anak-anak kita sendiri. Nah, kalau kita menggambarkan bagaimana sih kita dengan mitra, Bu Dini boleh open mic. Ketika Bu Dini, ya, Bu Dini ya, ketika Pak. Bu Dini kan pasti punya mitra di sekolah ya, guru-guru yang lain punya ya? Iya Pak, punya Pak. Ya, ketika Bu Dini ingin melakukan sesuatu, menanyakan sesuatu kepada mereka, membuat program contohnya, teman-teman kita buat yuk Sabtu Sehat dengan menggunakan aerobik contohnya, itu ibu menginginkan kegiatan seperti itu. Bagaimana cara ibu menyampaikan itu kepada rekan-rekan guru di sekolah ibu? Tentu saja yang pertama saya mensosialisasikan, kemudian ya kalau bersama teman-teman gimana kalau kita akan ada kegiatan senam aerobik bersama. Yep. Gimana waktunya, kapan, hari apa, jam berapa, misalnya kita buat kesepakatan sama teman-teman seperti itu, Pak. Siap, kesepakatan itulah yang Mbak Ibu akan lakukan nanti dengan anak-anak, begitu ceritanya. Jadi bagaimana begitu, kita memperlakukan partner kita juga menanyakan anak-anak seperti itu. Nah, yang biasanya terjadi, anak-anak ini adalah ekstrakurikuler 1, 2, 3, 4, 5, udah ditentukan oleh gurunya. Tanpa kemudian bertanya kepada anak-anak apa yang dia minati, apa yang dia sukai, sehingga kalau kita sama-sama mengambil hubungan kemitraan tersebut dalam tanda kutip kalau kita bilang, kita akan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Silakan anak-anak menyampaikan apa kegiatan apa yang kalian tertarik untuk diadakan ekstrakurikulernya. Mereka akan sampaikan, Bu, tentang ini. Oh ya, ini berapa orang? Ya, siapa ada pengajarnya? Berapa setiap hari, berapa kali mau ketemu? Di jam berapa nanti? Jadi ada kesepakatan yang Bapak Ibu nanti berikan. Ketika belajar juga sama, di dalam kelas juga seperti itu. Sama partner pasti Bapak Ibu menyampaikan dulu tujuan kita ingin membuat program, kita pasti sampaikan, betul ya Bu ya? Kita sampaikan dulu tujuannya. Ya, itu juga menyampaikan itu dalam pembelajaran kepada anak-anak. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari contoh di bahasa Inggris membuat teks prosedur. Tujuannya nanti supaya kalian mampu, nah 1, 2, 3, 4, 5. Ibu akan menilai kalian di bagian ini, 1, 2. Mereka tahu apa mereka akan dinilai seperti apa, dan dibahas penilaiannya, Bu. Contoh nih, Ibu buat rubrik, ini loh penilaian yang akan Ibu lakukan. Ibu ingin kamu memiliki tulisannya di sana dengan gramatikal yang benar. Gramatikal yang benar itu seperti apa? Dibahas, Bu, ternyata ini begini, ada masukan di sana. Nah, kemitraan adalah sebuah konsep di mana kita memandang orang lain itu ya bukan bawahan kita, atau bukan bos kita, tetapi adalah mitra yang bisa diajak bertukar pikiran, yang bisa diajak ditanyakan, dimintai pendapatnya, boleh menyampaikan pendapatnya balik kepada kita. Nah, itulah kemudian konsep kemitraan yang dimaksud. Perihal mereka menjadi orang tua, kita tetap menjadi orang tua di sekolah. Begitu juga ketika Ibu pulang ke rumah sama anak-anak Ibu. Jadi orang tua itu bukan bosnya anak-anak, itu maksudnya. Ya, orang tua sama anak itu hubungannya kemitraan, saling menghormati, betul ya? Orang tuanya menghormati si anak itu juga menghormati ke orang tua. Karena waktu kita bermitra, pasti ibu juga menghormati teman ibu sebagai guru yang lain. Mereka juga menghormati ibu. Nah, konsep kemitraan itu yang ingin dibangun, bukan berarti kemudian mereka merasa sama posisinya. Ya, posisi sama boleh bilang kamu aku, contohnya bukan begitu, tapi ada penghormatan di sana terhadap peran-perannya masing-masing. Nah, yang terjadi selama ini kan guru sebagai satu-satunya aktor di dalam pendidikan. Dia yang menentukan mau ke arah mana. Terserah anaknya mau suka atau tidak, pokoknya gurulah yang menentukan aktornya. Sehingga tidak ada kemitraan di sana. Yang ada adalah atasan dan bawahan. Jadi konsep atasan bawahan inilah yang kemudian kita ingin perbaiki paradigmanya. Jadi konsep kemitraan. Nah,
Mudah-mudahan bisa menjelaskan sedikit ya Bu Dini. Terima kasih Pak, sangat jelas sekali. Matur nuwun. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin menanyakan? Waktu kita mungkin lagi 5 atau 10 menit. Atau semuanya sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, saya meminta penguatan dulu dari salah satu fasil yang hadir pada siang hari ini. Setelah itu saya akan memberikan link Padlet ke Bapak Ibu untuk kemudian dilihat Padletnya Bapak Ibu. Apakah Ibu Sri, ada 2 Ibu Sri sebenarnya. Boleh membuka mic Ibu Sri? Sri yang mana ini Pak? Boleh, Ibu Sri Suhartini boleh. Tadi Bu Sri Suweni sepertinya terlempar keluar. Bu Sri Suhartini mungkin? Ya, terima kasih Pak Cok. Selamat siang para Bapak Ibu calon guru penggerak. Kita bersyukur ya pada saat ini bertemu dengan Pak Cok sebagai instruktur jenengan, dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cok tadi itu menjadi lebih memperdalam apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di LMS. Dan kemudian setelah Vicon hari ini tentunya masih banyak hal yang perlu Bapak Ibu terapkan di tempat Bapak Ibu bekerja. Dan terkhusus untuk kelas 045B itu yang saya bersamai Pak Cok. Ya. Jadi saya sekali lagi berterima kasih kepada Pak Cok yang benar-benar sudah memberikan penguatan dari alur bakja dan seterusnya. Itu yang menjadikan modal besar ketika para CGP memiliki visi. Seperti itu Pak. Dan untuk selanjutnya saya pesan dengan para CGP yang saya bersamai, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cok tadi hendaknya itu betul-betul dipahami dan diimplementasikan, kemudian diimbaskan kepada rekan sejawat yang ada di tempat Bapak Ibu bekerja. Demikian Pak Cok, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Cok. Terima kasih Ibu Sri atas penguatannya. Ini adalah hal yang baru, Bapak Ibu baru 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Nanti 1, 4 ada budaya positif, 21 ada mulai pendidikan yang berdiferensiasi, kemudian berikutnya sampai 33 akan menguatkan terus Bapak Ibu. Boleh dicoba kembali. Dan Bagja ini membantu Bapak Ibu ketika nanti di sesi-sesi berikutnya mendapatkan ide, kemudian ingin melakukan prakarsa perubahan, pakailah konsep-konsep yang sudah kita dapatkan di Bagja ini. Saya sudah mengirim link Padlet di chat pada saat ini. Link Padlet ini berisi beberapa hal sebagai cara Bapak Ibu untuk merefleksikan diri. Yang pertama, di sana ada tentang apa saja yang terinspirasi dari sesi pagi ini, dari sesi siang ini, yang Bapak Ibu sebelumnya belum pahami, kemudian sekarang sudah lebih memahami, silakan disampaikan di sana. Yang menjadi inspirasi baru dari sesi ini, yang belum Ibu dapatkan dari sesi LMS, mungkin juga bisa ditulis. Jika masih ada pertanyaan yang menggelayut di benak Bapak Ibu setelah sesi ini, boleh juga disampaikan di sana. Yang perlu saya pertanyakan lebih lanjut apa. Dan satu hal kecil, satu langkah nyata yang sederhana yang Bapak Ibu ingin lakukan di minggu depan. Jadi minggu depan nih, apa ya langkah sederhana? Ada banyak hal yang Bapak Ibu tadi Bu Sri sudah sampaikan, saya ingin menyampaikan pembelajaran Bagja ini kepada teman-teman. Tadi Bu Deni pasti kemungkinannya adalah ingin membuat Bagjanya dulu, B-nya dulu saya mau jalankan. Bisa jadi seperti itu. Dari teman-teman yang lain mencoba, contohnya saya ingin membuat satu prakarsa perubahan dulu deh ya, untuk di semester yang baru, karena ini semesternya sudah mau selesai. Jadi hal-hal semacam itu silakan nanti dijawab di Padlet Bapak Ibu. Nah, saya akan mengakhiri sesi kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah bersamai. Kembali saya ucapkan terima kasih sudah sangat fleksibel dari segi waktu. Saya ingin foto bersama dengan Bapak Ibu. Bolehkah membuka kamera bagi yang bisa internetnya dibuka kameranya? Baik.
cukup banyak pesertanya saat ini, kurang lebih ada 70 ya. Jadi saya akan memfoto beberapa kali. Yang pertama kali 1, 2, 3. Ya, yang kedua 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa kapan-kapan di Bali. Jika mampir ke sini, semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Turun, Pak. Ya, yang Turun, Bapak.